Sudah. Berapa? Karena kisahnya ya. 3. Ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Sudurianon dari tadi sudah hanya absen. Rasanya saya gugup. Gugup aja lah. والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والإخلاص والنية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berhadir di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama saya selaku ketua panitia kegiatan pada hari ini mengucapkan selamat datang dalam kegiatan Musyawarah Daerah Politami Daerah Banjar tahun 2020 yang masa bakti 2015-2020. C. Peserta anggota yang berada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura sebanyak 10 orang. Kemudian anggota perwakilan dari 17 Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banjar berjumlah 5 orang. Seminar penyuluhan pertanian dengan tema Testimoni Penyuluh Pertanian Teladan Kabupaten Banjar tahun 2020 dengan narasumber adalah Penyuluh Pertanian Teladan Kabupaten Banjar. Untuk kegiatan seminar ini kami juga memfasilitasi bagi ada kekurangan dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan, kami meminta maaf, minta ridho. Perhitani Kalimantan Selatan atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilahkan. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Hortikultura Kabupaten Banjar, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus penyuluh. Nanti kita mintakan kepada Pak Teguh selaku wakil ketua Dewan Pengurus Wilayah bisa memberikan tanggapan, karena beliau sangat konsen terhadap uji kompetensi dan online untuk debat. Mudah-mudahan pada kesempatan musda ini
Bapak dan Ibu yang 50%-nya itu sebenarnya harus dilaksanakan, diserahkan kepada DPC. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar nanti Daerah Banjar tahun 2020 resmi dibuka. Sopir kelotok, nyimak sopir kelotok. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saat pandemi COVID-19 ini kita ketahui bahwa semua sektor merayap. Sektor perdagangan merayap, sektor transportasi merayap, sektor industri, sektor pariwisata, termasuk sektor pertanian, semuanya jalannya tersendat-sendat. Dan diakui bahwa untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, diakui hanya sektor pertanian yang paling mampu nanti paling cepat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang keluar. Berkomunikasi dengan orang yang terpapar atau ada orang luar yang OTG datang. Ini yang dikhawatirkan. Karena itu tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain-lain sebagainya. Jadi dimintakan kita orang pertanian tetap terus semangat. Jadi jangan kendor. Kalau pertanian kendor, urusan perut bermasalah, sediakan diproduksi di daerah. Ini kita pacu, kita tingkatkan. Untuk yang didatangkan dari luar ya mau nggak mau. Tapi paling tidak bahan pangan pokok, beras, sayuran, daging ayam, telur, daging sapi. Ini kalau kita bergerak di sektor pertanian. Karena itu selama manusia masih makannya masih dari hasil pertanian, selama itu juga keberadaan penyuluh masih diperlukan. Kecuali orang kada makan nasi lagi, kada makan intalo lagi, makannya pil, nah kada perlu lagi penyuluh. Tapi selama makan nasi, makan telur, makan itik, daging, dan lain-lainnya hasil pertanian, sayur-sayuran dan buah-buahan, selama itu sektor pertanian masih sangat dibutuhkan. Selama itu keberadaan penyuluh pertanian sangat diperlukan. Kapanpun keberadaan penyuluh untuk mendampingi, mengawal, memfasilitasi petani sangat perlu. Petani kita belum bisa dilepas. Di negara maju pun tenaga penyuluh masih ada, cuman polanya yang berbeda. Apalagi di negara kita yang kita tahu semua kondisi pertaniannya masih istilahnya perlu banyak. Payung hukum uji POM ini apa? Kalau asesmen sertifikasi payung hukumnya adalah SK Menaker Putra, ada SKKNI, Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Dan kami menyarankan, bukan protes saja, kami menyarankan digabung saja dengan yang ada. Ketika belum kompeten, diulang sampai 3 kali. Kalau 3 kali nggak bisa juga, itu ditingkatkan. Itu aturan.
dan terus dan yang selanjutnya yang lain apa? Itu adalah tari dari suatu pengalaman, suatu kegiatan secara niat dan aktif yang digali untuk menjadi pembelajaran yang 15 di Sungai Batang. Kemudian pada tahun 2018 alhamdulillah ulun 22 penyuluh pertanian berprestasi tingkat Kabupaten Banjar. Kemudian tahun 2019 juara 1 penyuluh pertanian berprestasi di tingkat Kabupaten Banjar. Yang kemudian kami alhamdulillah tempat di kompetisi di Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga alhamdulillah kalau pada saat ini dan juga bersama tim dari provinsi itu mengusulkan, artinya satu penyuluh calon penyuluh teladan ke tingkat pusat menurut peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Permentan OT.140/3/2011. Jadi aspek yang dinilai itu yang pertama yaitu kegiatan pendampingan di lapangan yang sudah menyampaikan tadi, artinya kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan baik pendampingan SPTT, DP2TT, SLPHT, SRI, Kaji Terap, Demblok, dan juga biasa, tapi diangkat oleh mereka menjadi nilai plus untuk PPL-nya. Jadi mungkin Kabupaten Banjar juga bisa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya Kabupaten Banjar kita juga begitu, kita rangkapi data-data kita dan kita mungkin itu nanti yang selanjutnya jadi bisa ada yang di slide presentasi gitu kan. Mungkin itu dari ulun, apakah ada usul saran dari Bapak Ibu sekalian? Jadi kita pertama ini menetapkan agenda sebagaimana yang ulun sebutkan tadi Bapak Ibu sekalian. Atau ada masukan lagi, misalnya ada pembahasan atau penyampaian tentang uji kompetensi seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, atau karena agenda kita sudah banyak, cukup agenda yang belum sebutkan itu tadi saja. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? 70. Nah, kalau secara tatib tadi itu kan di situ saya tadi ada baca tatib. Musyawarah ini bisa sah kalau 2/3 dari anggota itu hadir. Sedangkan kalau 70/120, apakah itu sudah masuk 2/3? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pemilihan ketua atau calon ketua perhutani ini, perekrutannya seperti apa? Karena kalau yang kami tahu kemarin itu kayaknya ada apa ya, tidak terbuka gitu untuk menetapkan calon-calonnya. Jadi saran dari kami itu, karena kemarin itu calon ketuanya itu kolektif per BBP, saya rasa itu kurang apa ya, kurang pas. Seharusnya calon itu yang milih itu dari masing-masing anggota, bukan perwakilan dari BBP. Misalnya contoh di tempat kami ada 8 anggota PNS yang ikut perhutani, berarti ada 8 surat suara, bukan 1 suara. Mungkin itu aja usulan dari kami. Terima kasih Pak. Ini adalah perwakilan dari kawan-kawan di PC atau WP. Kan kemarin sudah disepakati bahwa formasinya itu beda-beda. Ada misalnya BWP yang terbanyak, otomatis perwakilannya terbanyak. Kemarin kan sudah di-share juga, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Nah itu kan sudah sepakati. Memang kami sadar, artinya kalau menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga itu 2/3 dari anggota.
Cuman karena kondisi kita itu tadi, waktu rapat pramusda, saya lupa tanggal berapa kemarin kita tuh? 16 Juni. Itu kan kemarin perwakilan kawan-kawan di UP juga disepakati bahwa karena suasana COVID ini kan kita tidak bisa, artinya menghimpun dalam jumlah banyak kan. Kalau protokol kesehatan itu maksimalnya 50% dari kapasitas ruang pertemuan, misalnya 100 yang kami sampaikan dari pertemuan pramusda juga kami apa istilahnya kemarin sudah punya pemikiran bahwa kalau misalnya apa istilahnya mulai penjaringan sampai pemilihan ditentukan pada hari Musda, takutnya nanti waktu yang tersedia itu tidak terakomodir. Artinya kan waktunya tidak WIP atau kecamatan. Nah, artinya bukan penentuan, mohon maaf, misalnya koordinator WIP-nya itu kan misalnya anggap WIP sambung waktu jumlah anggota misalnya 6 orang. Nah, 6 orang ini yang berkumpul. Misalnya kan kami kemarin terus terang aja pertimbangannya masalah waktu supaya efisiensi waktu, artinya masing-masing isomat dulu atau sebelum isomat ini kan nanti dilanjut dengan laporan pertanggungjawaban laporan penyampaian kerja, dan yang tidak kalah pentingnya pemilihan pimpinan sidang. Apakah kita tetapkan pimpinan sidang kita orang dulu sebelum kita isomat? Pengurus 2015-2020 sekaligus pembahasan pertanggungjawaban. Kedua, penyampaian program kerja dan diskusi. Yang ketiga, pemilihan ketua DPD Peritani Banjar periode 2020-2025. Kami menawarkan waktu yang diperlukan untuk pertanggungjawaban termasuk pembahasan. Kami mencoba mengalokasikan 30 menit. Gimana menurut peserta? Setuju? Yang ketiga, pemilihan ketua DPD. Nah, ini kita nggak bisa membatasi, tergantung nanti. Dialokasikan sampai perhitungan itu adalah 45 menit. Mudah-mudahan sebelum 45 menit sudah selesai. Baik, diterima? Oke. Kita masuki yang pertama, penyampaian pertanggungjawaban pengurus DPD Peritani Banjar. Diinformasikan berada pada kondisi new normal atau normal baru. Tentu saja yang namanya normal baru tidak senormal yang terdahulu. Contoh, kalau kita melaksanakan pertemuan, kita diwajibkan menggunakan protokol kesehatan menangani COVID-19. Makanya tadi panitia dari awal disampaikan bahwa kita wajib melaksanakan seminar. Kami juga memfasilitasi kawan-kawan untuk mengikuti seminar secara swadaya. Jadi kita pernah mengikuti seminar yang agak jauh kemarin di Tambalong. Kalau yang di Tanah Laut di Aceh, kami ikut kegiatan di situ. Sekaligus kemarin waktu di Aceh kita mengikuti musyawarah nasional. Jadi di Aceh kemarin ada kegiatan musyawarah nasional pemilihan ketua umum di PP Peritani. Jadi kemarin di samping itu juga kemarin waktu Hari Pangan Sedunia ya teman-teman ikut berpartisipasi. Jadi kemarin kita ramai-ramai berangkat ke Jangkit itu kegiatan KPS, baik hari hanya maupun sebelum hari hanya. Kita difasilitasi oleh dinas kemarin pakai seragam kaos bertulisan HPS. Berikutnya mengikuti kegiatan
kongres, rakernas, dan rapor wil perhitani. Jadi untuk kegiatan kongres tahun 2017 pengeluaran total 23.975.500. Tahun 2018 pengeluaran total 37.475.500. Tahun 2019 pengeluaran total 49.106.500. Tahun 2020 pengeluaran total 9.875.000. Total pengeluaran sampai dengan Juni 2020 142.175.500. Ini saldo yang ada di bendahara. Total 20.104.500. Sedangkan dana untuk modal simpan pinjam kemarin kita kasih ke bagian petugas yaitu 20 juta. Jadi modal usaha 20 juta, uang yang beredar saat ini masih 16.200.000, dana yang ada di kas 10.180.000 dan keuntungan 6.380.000. Total saldo dengan dana simpan pinjam yaitu 20.104.500 ditambah 26.380.000 sebesar 46.484.500. Rakernas dan Wakil Perhitani. Nah, mudah-mudahan ini ke depan juga kita dalam kegiatan-kegiatan ini minimal ada yang mewakili sebagaimana tahun-tahun yang lewat. Kemudian berikutnya ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan Kainas Tani, Hari Pangan Sedunia, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyuluhan. Kemudian juga di sini kami susun draft rencana kerja untuk per bidang. Nah, sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa untuk organisasi profesi kita ini ada 7 bidang. Yang pertama bidang organisasi dan kaderisasi. Nah, mungkin sebagaimana yang ditayangkan itu ada 4 item. Nah, yang salah satunya mewujudkan tatanan organisasi yang kondusif, produktif dalam upaya pengembangan organisasi secara totalitas. Nah, kalau yang berikutnya mungkin kawan-kawan bisa menyimak. Nah, kemudian untuk bidang humas dan publikasi, untuk rencana yang ke depan mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan perhitani. Nah, ini kan mungkin salah satu kegiatan yang menurut hemat kami penting juga, sebab dengan adanya dokumentasi dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan ini, terutama dalam hal pendampingan dan pengawalan kawan-kawan terutama yang berprofesi di bidang penyuluhan, apakah itu persalahan dengan administrasi kepegawaian, masalah teknis lainnya. Nah, tentunya ini kita mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita sendiri, baik dari bidang peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan terpadu, karena Indonesia mengenai penyuluh pertanian ini terpadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belum siap. Tapi kalau ini amanat, insya Allah kita jalan bersama demi Perhitani Kabupaten Banjar. Kita sama-sama untuk memajukan penyuluh khususnya Kabupaten Banjar yang maju dan makmur. Jangan hanya petaninya yang sejahtera, penyuluh juga sejahtera. Untuk jadi Ketua DPD Perhitani Kabupaten Banjar periode 2020-2025. Mungkin kalau izin 3 menit Kak Pak, tapi yang lain-lain mungkin kurang dari 3 menit, jadi dulu boleh ngambil jatah waktunya ya Pak Ketua. Speech-nya agak panjang nih. Kalau ulun pribadi sebenarnya punya sebelum visi misi, kalau ulun pribadi berpikiran sebagai sebuah organisasi, bagaimanapun kalau ulun melihat yang namanya organisasi itu punya apa yuk? Habit atau budaya organisasi. Pengalaman ulun yang baru saja bergabung di organisasi perhitani, bagaimanapun budaya organisasi perhitani ini masih memerlukan
figur senior lah seperti itu, karena banyak dinamika gitu kan dalam organisasi perhitani. Secara pribadi Ulun sebenarnya menginginkan sosok pemimpin kita ke depan, kita membahasakan kita, karena kita semua bersama adalah organisasi perhitani adalah sosok senior gitu kan. Mungkin untuk transisi atau regenerasi atas, saya bingung juga kenapa sampai muncul ngarang di sana. Jadi pertama-tama ya saya langsung terima kasih atas usulan kawan-kawan dari kecamatan. Ya terus terang aja, saya kaget juga baru hari ini tahu nama Ulun muncul di salah satu itu. Pertama dulu kalau ditanya bersedia atau tidak, pribadi Ulun terus terang aja, kalau untuk masalah jabatan saya tidak istilahnya itu mencari atau berusaha keras untuk mendapatkan. Itu yang poin pertama dulu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya, kalau boleh berandai-andai, misalnya Ulun diberi amanah, insya Allah atas dukungan kawan-kawan Ulun bersedia. Cuma dengan catatan kita sama-sama bekerja sama. Ripani Hernadi. Berikutnya Ripani Hernadi. Berikutnya Nurdiani. Saya. Berikutnya Amelia. Amelia. Ripani Hernadi. Amelia, hidup. Amelia. Ripani Hernadi. Ripani Hernadi. Amelia. 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 Yayan Nurdiani. Ripani. Amel. Ripani Hernadi. Yayan Nurdiani. Ripani Hernadi. 5 suara. Kemudian Haji Amelia Sriwijaya Astuti ada 24 suara. Kemudian yang ketiga Nurdiani Rahmania ada 6 suara. Dan yang terakhir Ripani Hernadi ada 23 suara. Jadi ketua DPD terpilih adalah Haja Amelia. Baik. Tugas kami yang terdiri juga 5 orang. 1 dari ketua terpilih langsung menjadi ketua prematur. Kedua dari ketua DPD Demisioner. Dan yang 3 orang dipilih dari peserta musda. 1 dari DPW karena... Mungkin untuk formalnya pemilihan ketua agak dibacakan tapnya biar sah gitu. Kontes kandidat yang kawan. Ketetapan. Ini ada 5
garing Musda garing Datar Pertani garing BJR garing 2020 tentang hasil pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertani Indonesia Daerah Banjar masa bakti 2020-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertani Indonesia Daerah Banjar tahun 2020 menimbang dan sebagainya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan nama Hajah Amelia Sri Widya Astuti SPT MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Penyuluh Pertani Indonesia Daerah Banjar masa bakti 2020-2025 ditetapkan di Martapura pada tanggal 8 Juli 2020 waktu pukul 15.03 Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Silakan ketua terpilih untuk menyusun formatur. Atas nama komando. Nama berikutnya nomor 82. Juara apa? Juara apa? Juara satu apa? Kami dalam penyataan. Paula tua. Apa? Apa? Juara satu minum jamu. Juara satu minum jamu tadi. 38. Oh, Nurdin. Kan siapa? Kan siapa? Hasilnya meninggal itu kan hasilnya oke. Ini dipakai bulan ini. Anggota Abdul Rojak AMD, M Nuruddin SPT, Astiana Rahayu SPT. Bidang Humas dan Publikasi, Koordinator Edi Santoso SP. Anggota Haji Amiruddin SP, Nora Hidayana Dwi Retnani SP. Bidang Kerjasama dan Kelembagaan, Koordinator Rina Lestari SP. Anggota Hajah Ruwaidah SPT, Muhammad Samsin SP. 2020-2025. Untuk selanjutnya serah terima